Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita hari ini belajar IPA ya. Nah, sebelumnya kita kan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup untuk kingdom Plantae. Nah, kali ini kita masih membahas hal yang sama, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hanya saja untuk subjudulnya, submaterinya yaitu Kingdom Animalia. Berarti hari ini pembahasan kita adalah Kingdom Animalia. Oke, langsung aja. Kingdom Animalia itu terbagi dua. Oke, yang pertama yaitu invertebrata atau tak bertulang belakang. Lalu yang kedua yaitu vertebrata bertulang belakang. Nah, untuk invertebrata dia itu bakal terbagi atas 8 filum. Oke, film yang pertama yaitu Porifera. Lalu yang kedua Coelenterata. Lalu yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nemathelminthes, kelima Annelida, keenam Arthropoda, ketujuh Mollusca, dan yang terakhir adalah Echinodermata. Lalu kalau untuk vertebrata itu hanya satu filum yaitu Chordata. Nah, Chordata ini nanti akan terbagi 5 kelas. Nah, kelasnya ini bakal kita bahas di sini. Kalau untuk invertebrata yang kita bahas ke-8 filum tersebut. Kalau untuk vertebrata kita bukan bahas Chordatanya tapi lebih membahas 5 kelasnya ini, yaitu Sipises, amfibi, reptil, dan aves, dan terakhir adalah mamalia. Langsung aja kita ke invertebrata. Oke, yang invertebrata, film pertama yang kita bahas adalah Porifera. Nah, nama lainnya itu kan hewan berpori. Sesuai dengan namanya hewan berpori, oke, dari sini kita bisa dapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama dia itu termasuk multiseluler, oke, hidup di air atau laut. Lalu sesuai namanya tadi hewan berpori, nah berarti pada permukaan tubuhnya pun bakal terdapat pori-pori. Oke, lalu dia tidak memiliki jaringan organ dan sistem organ. Jadi dia belum memiliki jaringan organ dan sistem organ. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Oke. Kalau kamu ingat film kartun SpongeBob, nah SpongeBob itu merupakan film Porifera. Oke, SpongeBob itu termasuk film Porifera. Ingat aja itu. Kalau ingat Porifera, ingat aja SpongeBob. Oke, lanjut ke film yang kedua, yaitu Coelenterata. Nah, ini itu dia masih ciri-cirinya termasuk multiseluler. Kayak hidup di perairan tawar atau laut, tubuhnya berongga, memiliki tentakel, lalu dia akan terbagi 3 kelas yaitu hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Nah, untuk gambar contohnya itu yang pertama ini Hydra ya, Hydra viridissima. Oke, lalu yang kedua adalah Aurelia aurita. Oke, lalu yang ketiga adalah Tubifora musica. Kita lanjut ke film selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Oke, Platyhelminthes. Nah, ini termasuk jenis cacing. Oke. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah termasuk multiseluler. Tubuhnya berbentuk pipi, simetris, dan tidak bersegmen. Oke, ciri khasnya yang paling pertama adalah berbentuk pipi. Jadi, dia ini cacing yang berbentuk pipi. Nah, tidak bersegmen. Oke, lalu habitatnya di air tawar, air laut, atau tempat lembab, atau bisa juga di dalam tubuh organisme lain. Berarti dia itu parasit ya. Oke, lalu memiliki daya regenerasi yang tinggi, oke, dan bersifat hermafrodit. Artinya berarti dalam satu organisme dia itu memiliki 2 kelamin. Oke, lalu memiliki 1 lubang yaitu hanya mulut. Berarti dia nggak memiliki anus ya. Oke, untuk film ini dia itu terbagi 3 kelas yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Oke, ini dia, kamu lihat aja. Oke, gambarnya. Nah, di sini kamu lihat ini bentuknya pipih kan dari contoh gambar-gambarnya. Oke, itu dia dari bentuknya yang paling mencolok untuk Platyhelminthes itu adalah bentuknya yang pipih. Oke, lanjut ke Nemathelminthes. Masih sama, ini jenis cacing juga. Oke, nah ini dia itu
itu termasuk multiselular. Oke. Nah, tubuhnya itu berbentuk bulat panjang. Oke, bulat panjang seperti benang dengan ujung tubuh runcing. Hidup bebas di air atau tanah. Sebagian juga parasit pada hewan dan manusia. Oke, dia memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Jadi, kalau lengkap berarti dia memiliki mulut, faring, usus, dan anus. Nah, ini hanya terbagi dua. Oke, dua kelas, yaitu Aspamidia dan Phasmidia. Oke, ini dia contoh gambarnya. Oke, langsung lanjut ke film berikutnya, Annelida. Ini masih jenis cacing juga. Oke, masih sama. Oke, hanya saja di sini untuk ciri yang pertama masih sama ya, multiseluler. Oke, termasuk multiseluler. Nah, yang membedakan itu di sini, tubuhnya. Oke, kalau Annelida tubuhnya adalah bersegmen, oke, bersegmen dan simetri bilateral. Oke. Hidupnya itu bisa di air tawar, air laut, dan tanah. Oke, memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit. Oke, ingat lagi hermafrodit adalah organisme yang memiliki dua kelamin dalam satu organisme ya. Oke. Lanjut, memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Kalau sempurna pasti punya mulut, punya faring, punya usus, punya anus. Oke. Lalu terbagi 3 kelas yaitu Oligochaeta atau cacing tanah, kerabatnya. Oke, ini pasti kamu langsung tahu yang mana contohnya ya. Oke, Polychaeta dan Hydrodinea atau lintah. Jadi lintah itu termasuk dalam Annelida. Oke. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Oke. Jadi ingat, lintah itu termasuk Annelida. Cacing tanah juga Annelida dan Polychaeta. Oke. Lanjut ke Arthropoda. Kita lihat ciri-cirinya. Di sini dia termasuk multiseluler, tubuhnya bersegmen, dan bentuknya simetri bilateral. Oke, tubuhnya terdiri dari caput, yaitu kepala, toraks atau dada, dan abdomen, yaitu perut. Nah, dia memiliki kaki yang banyak. Oke, kaki yang banyak, hidup di air tawar, air laut, dan di udara. Oke, memiliki alat pernapasan trakea, insang, dan paru-paru yang berbuku. Oke, lalu dia terbagi dalam 4 kelas, yaitu Crustaceae, yaitu udang-udangan, Insecta, yaitu serangga, lalu Arachnoidea, yaitu jenis laba-laba, dan Myriapoda, yaitu kaki seribu. Oke, untuk gambarnya itu seperti ini. Ini untuk yang udang-udangan, ini untuk Insecta atau serangga banyak ya. Bisa semut, capung, nyamuk termasuk serangga ya, belalang, kupu-kupu, dan juga kumbang. Oke. Lalu kayak lalat juga iya termasuk ya. Oke. Jangkrik juga termasuk, kutu juga termasuk. Oke, itu termasuk Insecta. Berarti Insecta itu termasuk dalam filum Arthropoda. Lanjut. Oke, ini untuk Arachnoidea atau laba-laba. Ini jenis laba-labanya. Oke, laba-laba termasuk Arthropoda ya. Masuk ke dalam filum Arthropoda. Oke, lanjut. Ada namanya Myriapoda. Oke, si kaki seribu. Ini kaki seribu. Lipan kaki seribu itu termasuk dalam kelas Myriapoda. Lalu filumnya adalah Arthropoda. Oke, lanjut ke film berikutnya yaitu moluska. Moluska itu artinya bertubuh lunak. Oke, nah ciri-cirinya itu termasuk multiseluler. Lalu sesuai dengan namanya tadi bertubuh lunak, berarti tubuhnya lunak dan tidak bersegmen. Oke, tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. Oke, berkembang biak secara seksual, lalu hidup di air dan di darat, terbagi atas 5 kelas yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Untuk contoh-contoh gambarnya seperti ini ya. Ini yang Amphineura, oke, contohnya adalah chiton. Lalu untuk Scapopoda ini Dentalium spa, Gastropoda yaitu siput.
oke. Lalu cephalopoda itu cumi-cumi. Lalu untuk pelecypoda itu kerang. Oke, ini semua itu tubuhnya lunak. Oke, kalau ini kan misalnya Bu, kerang kan keras. Oke, yang keras itu cangkangnya. Dalamnya, dalamnya itu lunak. Jadi ini tuh cuman kayak rumahnya aja. Organismenya itu kan dalamnya gitu. Oke, lanjut ke Echinodermata. Nah, ini dia termasuk multiseluler, memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin, memiliki sistem pencernaan yang sempurna kecuali bintang laut ya. Oke, yang lainnya sempurna. Hanya bintang laut yang enggak. Oke, kalau sempurna berarti punya mulut, punya faring, punya usus, dan punya anus. Oke, hidup di daerah pantai atau batu karang, dasar laut, dalam lumpur, sumur-sumuran daerah pantai, dan muara sungai. Oke, tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi, berkembang biak secara seksual, permukaan tubuhnya itu terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai seperti duri jadinya. Oke, dia bakal terbagi 5 kelas yaitu Holoturoidea, lalu Archoidea, lalu Echinoidea, Crinoidea, dan Ophiuroidea. Untuk gambarnya ini ya. Oke, yang mana Archoidea, Echinoidea, sama Crinoidea, dan yang lainnya. Oke, kamu bisa lihat langsung. Oke, kita lanjut ke untuk jenis vertebrata. Oke, ingat vertebrata tadi itu filmnya cuma satu, yaitu Chordata. Nah, Chordata dia memiliki 5 kelas. Oke, kita bahas yang kelas pertama yaitu Pisces. Oke, Pisces. Nah, ciri-cirinya adalah termasuk multiseluler, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Oke, hidup di air tawar atau di air laut. Oke, tapi intinya harus di air. Nah, bernapas dengan insang. Oke, sistem pencernaannya lengkap. Berarti dia punya mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe pronefron dan dari mesonefron. Lalu berkembang biak secara ovivar, ovovivipar, dan vivipar. Ini dia contohnya. Ada ikan pari, hiu, ikan mas, ikan gurami, atau ikan badut, ya, ikan sapu-sapu, ikan laga, ikan apa lagi? Ikan mas, ikan segala jenis ikan lah. Itu termasuk dalam Pisces. Oke. Nah, kita lanjut ke amfibi. Oke, amfibi ini dia termasuk multiseluler, mengalami metamorfosis sempurna ya. Rata-rata amfibi itu. Lalu tubuhnya ditutupi oleh kulit yang umumnya berlendir, dapat hidup di darat dan di air. Jadi dia ini arti amfibi itu dapat hidup di dua dunia. Jadi bisa hidup di darat dan juga di air. Oke, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan ada yang di darat aja atau ada yang di air aja. Nah, ini dia bisa di darat, bisa di air. Oke, nah dia bernafas karena di dua dunia, oke, darat dan di air. Dia bernafasnya bisa menggunakan paru-paru dan juga kulit. Jadi ketika darat dia akan menggunakan paru-paru, begitu dia sudah di air dia akan menggunakan pernapasannya melalui kulit. Nah, berkembang biak ya dia dengan cara bertelur, oke, dan juga pembuahannya secara eksternal. Oke, kita lanjut ke contohnya. Ini ada katak, semua jenis katak kayak katak kodok itu termasuk amfibi. Oke, Cecilia dan salamander. Oke, itu dia untuk contohnya. Oke, kita lanjut ke reptil. Oke, reptil. Reptil ini sebenarnya artinya hewan melata ya. Oke, untuk ciri-cirinya itu termasuk multiseluler, habitatnya ada yang di darat dan ada yang di air. Oke, bentuk tubuhnya bervariasi. Oke, tubuhnya ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik. Oke, lalu sistem peredaran darahnya itu tertutup dan ganda. Nah, bernapas dia menggunakan paru-paru, lalu memiliki 2 pasang kaki dan berjalannya itu dengan melata. Oke, ingat reptil itu adalah hewan melata. Jadi ciri khas yang paling utama itu sebenarnya adalah berjalan dengan melata. Oke, alat ekskresinya berupa sepasang ginjal, lalu berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ovipar, seperti pada penyu ya, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar itu pada ular buah.
atau kadal. Oke, itu dia. Terkhusus untuk yang itu. Nah, yang sisanya yang lainnya itu semuanya bertelur ya. Seperti pada penyu ini, semuanya itu dia rata-rata untuk reptil itu bertelur. Tapi khusus untuk seperti ular boa dan kadal itu dia bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar. Oke, lanjut untuk gambarnya kamu bisa lihat di sini ya. Oke, ini ada iguana, ada bunglon, ada kura-kura, ada penyu, ada ular piton, ada buaya. Itu semua kamu lihat kalau jalan kan dia melata gitu. Oke. Ular juga ya melata, tapi dia nggak punya kaki. Khusus untuk ular dia memang nggak punya kaki. Oke. Lalu berikutnya Aves. Oke. Ini termasuk multiseluler, habitatnya di darat dan maksudnya ini cuma di darat ya. Oke, habitatnya di darat. Oke, tubuh dibungkus oleh bulu, tidak memiliki gigi, tapi memiliki paruh. Oke, berdarah panas. Kalau berdarah panas berarti suhu tubuhnya bakal tetap, nggak berubah-berubah. Kalau dia berdarah dingin, dia akan sesuai dengan lingkungan suhu tubuhnya ya. Nah, kalau untuk Aves, dia itu berdarah panas. Nah, dia bernapas menggunakan paru-paru. Oke, pada saat di darat. Nah, dia juga mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut pundi-pundi udara yang berhubungan dengan paru-parunya. Nah, ini biasanya dia gunakan pada saat dia terbang. Oke, Aves ini kan biasanya terbang ya. Jadi itu pundi-pundi udara itu tersimpan di bawah, di dekat seperti di dekat sayapnya, di ketiaknya gitu lah. Anggaplah dia punya ketiak di bagian sayapnya itu ya. Kita anggap aja itu namanya ketiak gitu ya. Nah, biasanya itu dia letak pundi-pundi udaranya itu di situ gitu. Nah, dia bakal terhubung dengan paru-parunya dan itu digunakan pada saat dia terbang. Oke. Nah, dia memiliki sepasang kaki lalu berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar. Oke, semuanya itu bertelur untuk si Aves. Nah, contohnya adalah seperti misalnya burung elang. Oke, angsa. Oke, merpati. Flamingo. Burung gereja, bebek, entok, ayam, merak, dan banyak lagi. Oke, itu dia. Oke, dan salah satu contoh juga ini. Oke, nah kita lanjut ke mamalia. Mamalia artinya hewan yang menyusui ya. Dia ciri-cirinya itu termasuk multiseluler. Oke, umumnya hidup di darat. Oke, kecuali lumba-lumba ikan paus. Oke, ingat, ikan paus dan lumba-lumba itu termasuk mamalia. Kenapa? Karena dia menyusui dan dia menyusui ya. Kalau dia udah punya ciri-ciri menyusui, udah pasti dia mamalia. Oke. Nah, memiliki rambut, cuping telinga, dan pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Oke, tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Nah, kalau kamu lihat misalnya kayak simpanse, itu kan gak ada ekornya ya. Simpanse, ya. Gorila, lebih tepatnya gorila. Gorila kan tuh gak ada ekornya, tapi dia punya tulang ekor sama kayak manusia. Manusia itu punya tulang ekor tapi tidak berfungsi, jadinya nggak ada ekornya gitu. Jadi dia punya tulang ekor kalau kita dan juga gorila. Oke. Lalu memiliki kelenjar susu. Kalau udah punya kelenjar susu, makanya dia bisa menyusui. Tuh, oke. Makanya dia dibilang hewan yang menyusui. Oke. Berarti dia punya kelenjar susu. Lalu dia itu berdarah panas sama kayak Aves tadi. Berarti suhu tubuhnya tetap. Dia bernapas menggunakan paru-paru lalu berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Nah, ini ciri khas dari mamalia, yaitu berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui. Kalau menyusui berarti punya kelenjar susu. Oke, itu dia. Itu ciri khasnya banget. Kalau dia udah melahirkan dan menyusui, udah pasti itu adalah mamalia. Oke, berarti manusia termasuk mamalia sebenarnya ya. Oke, ini dia contoh-contohnya. Nih, kudanya lagi menyusui. Ini sapi. Yang kita selalu kalau ingat susu pasti ingatnya sapi ya kan. Oke, kanguru. Ini kan paus. Ini lumba-lumba. Kucing. Kelinci, harimau. Ini juga. Sampai sini udah paham ya mengenai hewan kingdom
Animalia, yaitu invertebrata dan juga vertebrata, baik itu filumnya si invertebrata dan juga kelas-kelas yang ada di vertebrata. Oke, kita langsung aja ke tugas. Oke, itu hanya ada 3. Oke, yang pertama kamu cukup menuliskan perbedaan antara Platyhelminthes dengan Annelida. Lalu kedua, perbedaan antara Gastropoda dengan Pelecypoda. Lalu yang ketiga, kamu tentukan apa yang dimaksud dengan hermafrodit. Oke, itu aja. Oke, saya harap kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di kertas lembar, buat nama dan tanggal. Lalu untuk yang materi yang saya sampaikan jangan lupa dicatat. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kita hari ini. Selamat pagi semuanya.